Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi basata ibadahu bil 'ata'i wan nawal wa ja'ala al-awna ala taqwahum bitayyibil aishi wal amwal. Wassalatu wassalamu ala akramil wasilah min kulli du'ain wa su'al Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin syafi'il khalqi min kulli shiddatin wa hawlin minal ahwal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama channel Al-Hikmah Nur Alif. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan zahir dan batin, dan juga masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung, yang jika kita menghitung secara materi, secara matematis, tidak akan mungkin bisa kita membalas atau membayar secara duniawi. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka dengan banyak-banyak bersyukur, insyaallah nikmat-nikmat itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah beliau kita mengenal hak dan yang batil. Dengan pencerahan dari beliau kita mengenal ilmu zahir maupun ilmu batin. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini, kita akan men-share sebuah amalan hizib. Amalan hizib perlu diketahui bagi pemirsa semua, hizib merupakan amalan berkarakter keras dan mempunyai khasiat yang luar biasa. Jika diamalkan, maka tidak mengherankan jika di sebagian kalangan pesantren salaf, amalan hizib dikategorikan sebagai amalan kelas berat. Dikatakan amalan kelas berat dilihat dari sisi riyadhah, dari sisi tirakatnya memang termasuk kelas berat. Ditinjau dari sisi amalannya, memang hizib merupakan amalan yang banyak mengandung khawas dan khodam malaikatul huruf. Namun di beberapa mujis, amalan hizib ini memang ada yang dibaca tanpa riyadhah. Itu pun juga sudah mengandung asrar tersendiri, karena hizib mempunyai dua arti. Jadi dia bisa berupa suatu amalan keilmuan dan juga bisa mengandung doa, karena di dalam hizib terkandung doa-doa yang sangat bagus untuk diamalkan. Pada video kali ini, channel Al-Hikmah Nur Alif akan membagikan hizib ta'awud wa difa. Dikatakan hizib ta'awud wa difa ini, hizib ini berkenaan dengan
kekuatan ghaibiyah, dalam arti kekuatan yang tidak terlihat dan khususnya digunakan untuk membentengi diri kita, membentengi rumah kita, membentengi tempat usaha kita dari gangguan-gangguan jin, makhluk halus, dan sejenisnya. Dan juga untuk hizib ta'awudnya ini juga mempunyai khasiat untuk menyembuhkan orang yang kesurupan. Jadi ketika dibacakan hizib ta'awud ini, kemudian ditiupkan di air, insya Allah orang yang meminum air asma tersebut, jika dia kesurupan atau diganggu dengan jin, insya Allah jinnya akan minggat, jinnya akan pergi dari tubuh orang itu. Atau jika hizib tersebut dibacakan di air, kemudian airnya disiram-siramkan di tempat usaha, toko, atau rumah, insya Allah gangguan-gangguan gaib yang berupa makhluk halus insya Allah akan hilang. Hizib ta'awud ini kami mendapatkan ijazah dari seorang ahli ilmu hikmah ketika tahun 98, dan merupakan salah satu amalan hizib yang sangat besar faedahnya. Kami mendapatkan talqin hizib ini ketika di Makabarah, di Makom Sunan Ampel, Surabaya. Dan ketika itu dibacakan sigotnya oleh Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Gufron Arif, penilai Surabaya. Beliau seorang ahli dembus, ilmu dembus. Dan ketika itu diijazahkan dengan beberapa santri-santri yang lain. Dan ketika mendapatkan ijazah tersebut, juga beberapa waktu kemudian, ketika sebelum tahun 98, sekitar tahun 95, kami juga mendapatkan ijazah dari Kiai Muhammad Gufron Arif. Ketika itu dijazahkan di Serambi Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya, karena beliau merupakan imam zikir dari jamaah zikir Akbar Berduit ketika itu tahun 90-an. Ketika itu launching atau pembukaan dari jamaah zikir tersebut dihadiri oleh beberapa kiai waktu itu, seperti Kiai Kusmi, Kiai Hamim Jazuli, Gus Arifin bin Ali bin Hasan, dan beberapa kiai-kiai yang lain, yang intinya semua ijazah tersebut diperuntukkan untuk para santri dan terutama untuk keberkahan dan keselamatan bagi kaum muslimin semuanya. Baik, untuk pembacaan dari hizib ta'awud ini,
Untuk pembacaan hizib ta'awun, hizib ini memang agak panjang karena saking karomahnya dari hizib ini, jika tempat tersebut tempat atau rumah atau tempat usaha yang jika dibacakan hizib ini, insya Allah jin-jin atau makhluk-makhluk halus yang menempati rumah tersebut jika mengganggu, insya Allah dia akan hilang. Untuk bacaan dari hizib ta'awud ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Khadhin badhin kashlafin taha syarahiyan bimusta'tirin barkilin lashdahata nazala gadabur rabbi wa aharaka maradadal jinni wasyayantini bifadli bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. I'diya taw'an aw karhan qalata atayna ta'in wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka sallanta alayna syaitanan aduwan lana basiran bi'uyubina muntalian ala awratina yarana huwa wa qabiluhu min haythu la narahum. Allahumma fa'ayyisu minna kama ayyastahu minka wa qannidahu kama qannadahu min afwika wa ba'idna bainana wa bainahu kama ba'antahu min jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dalilal mutahayyirina wa ya ghiyasal mustahdirina wa ya khairan nasirin bihaqqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu tadi bacaan dari hizib ta'awun. Dan seperti diterangkan
oleh para mujis bahwa khasiat dari hizib ta'awud wa difa tersebut diterangkan menawi badhe merangguli panggenan ingkang angker bahaya mau hizib kala wau kaping setunggal. Jadi jika kita menempati suatu tempat yang angker, singuk, atau kita menempati rumah baru, sebagai cara batin untuk pembersihan rumah bisa dibacakan dengan hizib ta'awud. Untuk kaifiyah yang kedua, kangge minggataken jin syaiton genderuwo lan sanes-sanesipun ingkang sering dipun ambah menungso. Carane tuya dipun wadahi kendi ceret lajeng dipun waosaken hizib menika kaping 21 lan sak badanipun maos hizib dipun tambahi maos ayat kursi ping 11. Jadi jika untuk kaifiyah yang kedua, untuk pembersihan secara khusus dengan menggunakan hizib ta'awud wa difa ini, kita menyediakan air di kendi, kemudian air tersebut diasmai dibacakan dengan hizib ta'awud wa difa sebanyak 21 kali. Setiap satu kali membaca hizib ta'awud wa difa ditiupkan di air tersebut, dibaca diulang sebanyak 21 kali, kemudian ditambahi dengan bacaan ayat kursi dibaca sebanyak 11 kali. Dibaca sebanyak 11 kali, kemudian ayat kursi tersebut ditiupkan di air di kendi tersebut. Kemudian air tersebut disiram-siramkan di sekitar rumah atau tempat usaha. Insya Allah rumah tersebut, tempat tersebut yang disinyalir mengandung hawa-hawa negatif, angker, singuk dan sejenisnya, insya Allah akan netral. Dan juga asma hizib ta'awud wa difa ini juga bisa untuk air yang asma tadi dibalurkan kepada orang yang terkena jin atau kerasukan jin. Insya Allah dengan terapi tersebut jin segera keluar dari tubuh orang yang kerasukan. Atau juga bisa hizib ta'awud wa difa ini jika kita menebang pohon yang besar yang disinyalir pohon itu ada makhluk halusnya, kita menjaga keamanan diri kita ketika akan memotong kayu yang besar, pohon yang besar yang dirasa pohon itu ada makhluk halusnya, maka sebaiknya dibacakan hizib ta'awud wa difa ini dan diasmakan kepada air, kemudian airnya disiramkan di pohon yang akan kita tebang. Kadang seseorang tidak bisa melihat secara indera keenam bahwa tempat itu merupakan tempat ada makhluk jinnya atau tempat bersarangnya jin, maka cara yang paling mudah dan cara yang paling aman adalah dengan membacakan hizib ta'awud ini, kemudian menyiramkan air asma'an tersebut di tempat yang disinyalir ada jinnya. Kecuali kalau kita bisa melihat secara kasyaf, bisa melihat
terawangan, maka langsung saja dibacakan hizib ta'awud. Namun bagi untuk orang awam, maka lakukan kaifiyah yang kedua seperti yang disebutkan tersebut. Alhamdulillah, demikian video share kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada video kali ini bisa diambil manfaat dan dapat berguna untuk kita semua dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Dan satu lagi, bahwa asma hizib ta'awud wa difa ini juga bisa diamalkan secara rutin. Jadi dibaca, didawamkan secara istiqomah. Dibaca ba'da sholat subuh 1 kali, dan juga dibaca ba'da sholat maghrib 1 kali. Ini sebagai preventif, pencegahan dari gangguan-gangguan jin, makhluk halus dan sejenisnya. Insyaallah jika kita mengamalkan secara istiqomah hizib ta'awud wa difa ini, kita selalu diliputi oleh energi positif, dilindungi oleh sinar-sinar kekuatan dari hizib tersebut. Dan jika kita ada hajat, insyaallah aura kekuatan yang sudah kita wiridkan, yaitu hizib ta'awud wa difa ini, insyaallah bisa kita ambil manfaatnya. Untuk tata cara dari membaca dan kaifiyah dari hizib ta'awud wa difa ini memang beberapa mujiz ada perbedaan. Insyaallah jika kita baca akan mengandung manfaat yang luar biasa. Demikian video share kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tutur kata kami yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.